Halo football lovers, kembali lagi di KMC Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Raheem Sterling jadi buruan Real Madrid. Pemain yang sering mendapat kritik dari para penggemar akibat aksinya akhir-akhir ini, Raheem Sterling dirumorkan diminati oleh klub besar asal Spanyol, Real Madrid. Minat Real Madrid ini karena melihat peran Raheem Sterling yang jarang mendapat menit bermain lebih di Man City di laga-laga Man City belakangan. Seperti dikutip dari Manchester Evening News, ketertarikan Real Madrid ini dilandasi mandeknya perbaharuan kontrak pemain yang ditunda hingga selesai bergulirnya kompetisi kejuaraan Eropa di musim panas. Meski demikian, Real Madrid tidak akan mendapatkan sang pemain dengan harga murah. Tim yang bermarkas di kota Manchester tersebut mematok harga dari Raheem Sterling senilai 80 juta pound sterling. Raheem Sterling pada beberapa pekan ini hanya bermain 3 kali dari 9 pertandingan yang dilakoni Man City. Dan sekarang peran vitalnya mulai berkurang semenjak tampilnya permainan memukau pada pemain muda Man City Phil Foden. Bahkan untuk pertandingan besar seperti melawan Dortmund, Raheem Sterling hanya menempati bangku cadangan. Ya, melihat banyak kritik untuk sang pemain, mungkin sebaiknya lah Man City untuk memikirkan kembali untuk memperpanjang durasi Raheem Sterling. Apalagi gaji pemain sekelas Sterling sangat menguras keuangan Man City dan tidak sesuai kontribusi yang diberikan. Dan seharusnya lah pihak Man City untuk lebih mempercayai bakat-bakat muda dari akademi mereka sendiri. Baginya talenta-talenta muda seperti Jadon Sancho, Brahim Diaz adalah karena kurangnya menit bermain yang diberikan manajemen Man City dan lebih memilih membeli pemain mahal yang belum tentu kontribusinya buat Man City sangat signifikan. Apalagi Man City sering bergerak dalam perburuan bakat muda di dunia. Terbaru, mereka mendapatkan tanda tangan pemain Kiki dari Fluminense Brazil. Apakah hanya dipinjamkan dan dijual atau diberikan menit bermain dan menjadi skuad inti di masa depan? Semoga Man City lebih baik dalam memberikan ruang bagi pemain-pemain mudanya. Semoga Mimin melihat bakat-bakat muda baru seperti Phil Foden. Cemoohan untuk Benjamin Mendy. Kekalahan Man City dalam pertandingan melawan Chelsea di gelaran semifinal Liga FA masih menyisakan derita bagi para fans setia Man City. Mereka merasa ada beberapa pemain yang menjadi biang kerok Man City dalam kegagalan meraih quadruple piala di musim ini. Dan salah satunya adalah nama Benjamin Mendy. Pemain berkebangsaan Prancis itu dianggap sebagai biang kerok kekalahan Man City di ajang tersebut. Para fans cukup kecewa dengan penampilannya dan berasumsi bahwa gol yang dicetak oleh Hakim Ziyech juga merupakan kesalahannya ketika ia gagal mengantisipasi pergerakan sang pemain. Dan penampilannya pada malam itu benar-benar buruk, hingga cemoohan para fans mengenainya bertebaran di media sosial. Pada saat melawan Chelsea, Mendy bermain selama 90 menit. Seperti dikutip dari Vital Football, ia hanya melakukan 64 sentuhan dengan bola dan akurasi operan hanya 79,6% dari 44 operan yang ia lakukan. Lebih parahnya, ia tidak dapat menciptakan peluang bagi klubnya dan gagal dalam mendribbling bola. Dan buruknya, ia gagal mengantisipasi pergerakan Hakim Ziyech dan berakhir berujungnya gol sematawayang Chelsea. Ya, walaupun kesalahan Man City tidak hanya akibat satu pemain, namun melihat catatan yang ia berikan untuk timnya memang sangat kurang memuaskan. Apalagi misi Man City meraih quadruple akhirnya hancur lebur dan masih menyisakan 3 trofi yang masih belum jelas. Apalagi yang dihadapi Man City ke depannya adalah laga-laga penting yang tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ya, Mimin berharap Man City tidak tergelincir lagi. Ya, walaupun kita harus tetap mendukung tim kita saat kalah dan menang. Namun kekecewaan para fans tidak dapat dihindari. Apalagi mereka para fans ingin timnya selalu menampilkan performa terbaiknya di setiap pertandingan di lapangan.
dan mencatatkan rekor-rekor yang mereka banggakan. Dan itu salah satu bentuk kecintaan mereka pada timnya. Harap-harap cemas dengan kondisi Kevin De Bruyne. Laga semifinal Piala FA di Wembley tidak hanya menelan kekalahan. Man City masih harus dilanda cemas akibat ditariknya keluar lapangan kapten mereka, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tidak dapat tampil penuh pada laga itu akibat bentrokan dengan pemain Chelsea N'Golo Kante. Seperti dilansir Daily Mail, Kevin De Bruyne dikhawatirkan menderita kerusakan ligamen pergelangan kaki pasca pertandingan melawan Chelsea. Pemain yang saat ini berusia 29 tahun merupakan pemain vital Man City di musim ini. Perannya di lapangan tidak dapat diragukan, apalagi Man City sangat membutuhkan dirinya di penghujung musim ini. Man City akan melawan tim-tim besar di ajang Liga Champions dan harus memastikan kemenangan di sisa-sisa laga Premier League. Ketika jarak mereka dengan tim di bawahnya Manchester United semakin dekat menjadi 8 poin. Dan City harus berhadapan dengan Tottenham Hotspur di final Carabao Cup di pekan-pekan ini. Kevin De Bruyne dikabarkan masih dalam pemindaian. Apakah cederanya sangat parah kerusakannya atau hanya cedera ringan yang hanya membutuhkan beberapa hari istirahat? Dan andai benar bersangkutan menderita ligamen di kakinya, maka kabar buruk bagi klub Man City. Mengingat masa penyembuhan ligamen kaki biasanya membutuhkan 1 bulan lebih. Dalam penyembuhannya tergantung tingkat kerusakannya. Kita hanya berharap semoga cedera yang diderita Kevin De Bruyne hanya cedera ringan dan ia dapat kembali ke lapangan untuk membantu Man City meraih trofi di sisa-sisa laga Man City. Kepastian masa depan kiper nomor 2 Man City. Pep Guardiola tetap menjadi pelatih yang konsisten mendukung pemainnya walaupun pemainnya dalam keadaan performa menurun. Kiper nomor 2 Man City, Zack Steffen, tetap dipastikan menjadi kiper utama dalam laga final Carabao Cup melawan Tottenham Hotspur di Wembley Stadium pekan ini. Walau sempat menjadi bahan kritikan, usai ia tidak dapat menempatkan dirinya dalam menjaga gawang Man City saat melawan Chelsea di semifinal Piala FA. Ia dirasa saat itu terlalu maju dari depan gawang ketika berhadapan dengan Timo Werner ketika berada di lapangan. Alih-alih mensut langsung, Timo Werner malah memberikan assist kepada Hakim Ziyech dan Hakim Ziyech langsung menendang bola ke gawang ketika sang kiper kehilangan kendali di depan gawangnya. Namun ia cukup tampil apik di laga itu dengan beberapa aksi penyelamatannya di lapangan. Walaupun minus di gol semata wayang Chelsea, keputusan Pep untuk menjadikan Zack Steffen sebagai kiper utama di final Carabao Cup menandakan pelatih Man City tetap konsisten memberikan menit bermain untuk setiap pemainnya, untuk selalu merotasi pemain dalam setiap pertandingan yang ia butuhkan. Kepastian ia bermain diungkapkan Pep Guardiola, seperti dikutip dari Manchester Evening News. Dia pasti akan menjadi kiper di final Piala Liga Carabao Cup. Dia, Zack Steffen, telah melakukan penyelamatan yang bagus dan sangat brilian dengan kakinya, walaupun kemasukan 1 gol, dan ia memberikan 1 penyelamatan penting. Dan tentang hal itu semua, pada pertandingan itu sebenarnya kami memiliki banyak waktu dalam menciptakan peluang, tetapi sayangnya kami tidak bisa lebih jelas di sepertiga akhir lapangan dan operan terakhir di depan gawang. Hari ini adalah hari yang cukup padat dan ketat. Kami telah memberikan yang kami bisa sampai akhir. Mereka Chelsea melakukan serangan balik yang sangat bagus, dan mereka Chelsea juga dapat mengontrol pada awal babak kedua, tetapi tidak lebih dari sebatas itu, ungkap Pep Guardiola. Tetap semangat Citizens, dukung terus Man City untuk meraih treble winner. Dan jangan lupa tonton terus video Mimin. Sekian dan terima kasih.